Satu sombang marula, artinya adik mesti hormat semua ke pihak istrimu. Baru elek marboru, pihak istri akan sayang samamu. Makanya sampai ada dibilang sinondu hela. Nah, baru yang ketiga, yang gambar dongat tubuh, yang artinya si tinja itu mesti akrab semua. Apapun kau nanti jadi marga apa yang jadi mesti akrab semua. Jadi ini, yang di depan ini, dia sudah bikinkan traktor juga. Dia sudah suruh dulu pemukir untuk membuat raut wajahnya. Kenapa dibuat? Biar nanti keturunannya itu ingat bentuk wajahnya. Bisa mengenang, oh ini wajah opung kami. Nah itulah maksud opung. Baru yang di atas itu gambar keturunannya. Jadi kalau opung kami dulu menggendong popu itu nggak gini, ataupun gendong belakang gini. Dia kalau opung itu menggendong di bahu. Maksudnya di situ nantinya keturunannya mesti bisa lebih hebat dari dia. Contoh kalau dia tukang sapu, keturunannya kalau bisa kepala PU. Nah, jadi umur opung ini dia panjang umurnya berumur sampai 115 tahun umurnya. Setelah sewaktu dia meninggal, nah kalau orang muslim, dia kalau meninggal kan dibungkus dengan kain kafannya. Jadi opung ini meninggal, dulu dia dibungkus dengan kain ulos. Setelah dia meninggal, dia digantikan dengan keturunannya, ini opung di batu. Jadi opung di batu ini, dia lebih fokus kepada invasi oleh barang kekuasaan. Kenapa? Karena ilmunya hebat. Nah, di mana tuh hebatnya? Buktinya kalian bertiga bisa dipanggilnya sampai datang kemari hari ini. Itulah hebat ilmu dia. Nah, sakingnya kalau kita lihat dari raut wajahnya, dia itu orangnya tegas, gitu. Orangnya ganteng dan rambutnya panjang. Dia punya ilmu di rambutnya, ilmunya sama macam Samson dulu dia. Kalau gunting rambutnya itu dia hilang kuatnya. Saking hebatnya dia ilmunya sampai itu Tengku Muhammad Said dari Aceh datang berguru kemari. Dia menjadi panglima perang di sini. Tapi dia punya misi juga, dia mengembangkan agama Islam. Tapi karena agama Islam itu dengan formalim hampir sama budayanya, kurang berkembang dia. Adapun dia agama Muslim itu di Onan Runggu sama di Utahotang. Jadi warga Samosir banyak itu kultum, banyak yang Muslim di Onan Runggu. Nah, kalau pernah dengar helikopter yang jatuh di Samosir, itu di Utahotang lah ada masjid tertua. Jadi setelah tua dia kembali ke tanah Aceh. Dia tidak meninggal di sini, dia kembali ke Aceh. Jadi karena dia punya kenangan hebat di sini, Raja pun membuatkan patungnya di situ. Nah yang di belakang itu adalah tunangannya, namanya Anting Malela Borusinaga. Dia seorang gadis cantik. Nah, di mana dia gadis cantik dan dia sudah memenuhi syarat. Di mana syaratnya itu? Dia sudah mesti tamat tortor sawan. Jadi dulunya gadis-gadis Batak itu kalau mau menikah mesti bisa dulu tortor sawan, dia itu syaratnya dulu. Nah, jadi Anting Malela ini seorang gadis cantik, dia dilamar seorang raja ini. Nah, dia dibawa kemari. Tentunya macam ini, macam adik ini kan cantik orang. Kamu kan kau saja yang suka sama dia, pasti banyak juga yang suka. Iya kan? Iya. Tapi gentar lihat kau, akhirnya, nah di situ prinsip itu. Nggak sama kau, nggak sama aku kata raja itu kan, tapi takut dia melihat ini. Akhirnya dia buatlah ilmu hitam itu. Dia kenakan ke Anting Malela. Anting Malela kan polos orangnya, kenalah dia. Jadi kalau dia ada bakat itu kan ada lama prosesnya kan. Jadi dalam proses ini, raja mulai curiga, kok ini Anting Malela lain. Asing, katanya kan. Asal dia ngomong, kurang menyambung. Akhirnya Anting Malela pun takut nengok raja ini. Lama-kelamaan, dia lari. Saking takutnya melihat raja ini. Waduh, raja kan kacau. Undangan sudah disebar, raja-raja sudah mau datang untuk pesta. Ketimbang malu, ya menang rasa malu. Akhirnya dia ambil perempuan lain menjadi istrinya. Yang ambillah nama Bolu Samosir. Itulah yang dijadikan istrinya. Anting Malela sampai sekarang tidak nampak rimbanya. Mana tahu nanti kita di Jakarta seorang pulau kemana. Nah, kenapa dibikin di situ patungnya itu? Dia kan jaga-jaga juga. Contoh misalnya kalau udah tunangan misalnya, tiba-tiba kau ambil perempuan lain, kan dia pasti nuntut kan? Nah itu dijaga raja. Dia buat patung di situ. Mana tahu tiba-tiba Anting Malela datang, dia punya jawab. Bukan diriku yang meninggalkan dirimu, tapi dirimu yang meninggalkan diriku. Bukti kesetiaanku padamu, masih kubuat patung peringatan bagimu. Itu artinya. Nah, jadi yang dua ini karena dia masih menganut agama Parmalim ya, Parmalim. Jadi kalau yang raja ketiga itu Opung Selempuan, dia sudah agama Kristen. Opung Selempuan. Nah, tapi masuknya agama Batak Kristen itu kemarin bukan gampang. Itu dari Tarutung dulu mau menyebarkan agama Kristen, dua misioner Jerman tuh kena bunuh. Nah, misioner yang ketiga, Dr. Nomensen, dia hati-hati. Dia belajar dari temannya yang dua yang kena bunuh.
Akhirnya dia masuk tidak langsung melalui agama, dia masuk dulu melalui kesehatan dulu, dia obat-obati orang dulu, baru dia lihat ada orang-orang yang pintar, dia kirim ke Jerman untuk sekolah. Nah, orang-orang yang sudah sembuh penyakitnya dan anak-anak yang dibawa sekolah keluar tentu mau mengikut dia. Nah, lama-lama mengikutlah semua sampai rajanya pun mengikut. Nah, kalau sudah rajanya Kristen, tentu rakyatnya Kristen. Nah, begitu juga lah ini. Nah, jadi karena sudah habis waktu itu masa pertempuran masa Belanda, akhirnya raja-raja itu tidak ada lagi. Yang ada cuma raja-raja ada. Ya. Nah, kalau kamu lihat ini yang kecil-kecil ini bukan kuburan anak-anak. Ini kuburan leluhur. Kuburan opung-opung yang sudah lama meninggal, itu tulang belulangnya diangkat kembali. Kalau sama kami nama itu bukan agama ya, itu namanya budaya, namanya Mangok Kalholi namanya. Nah, apa artinya Mangok Kalholi itu? Artinya di situ penghormatan pada leluhur. Aku bisa jadi direktur karena adanya leluhur kami dulu melahirkan aku. Nah, jadi kalau ada tengok nanti di daerah-daerah Toba atau di mana besar-besar tambah itu mengartikan semakin besar tambah itu semakin cantik, menandakan bahwa keturunannya itu orang-orang yang berhasil. Enak bro ya, macam di tanah Tambunan besar-besar kali itu tambah. Berlomba mereka, kenapa? Mereka menandakan, nih loh, kami keturunannya orang-orang berhasil ini. Makanya semakin indah, semakin besar tambah itu menandakan keberhasilan keturunannya. Jadi macam ini masih kecil dulu. Itu kuburan yang menara itu. Yang menara itu menandakan, misalnya tubuh ini katanya kan persatuannya. Nih, kami nih loh berhasil. Dan ingat, setiap melakukan pesta Mangok Kalholi itu biaya minimal sedikitnya 100 juta. Itu hanya untuk biaya pestanya aja. Belum lagi uang sombanya, belum lagi untuk bangun tabaknya, Atenambur. Itu sampai miliar. Tapi karena persatuan keturunannya itu semua bisa terlaksana. Nah, di sana ada gambar itu, gambarin bawah itu namanya ulu balang. Jadi ulu balang itu kalau sekarang itu namanya tentara pasukan kerajaan. Ya. Nah, jangan terus ke cicaknya Namburu. Itu namanya tadi adik sama Namburu itu namanya payudara. Jadi payudara itu kenapa 4? Yang saya tahu kita kan 2, bukan berarti payudara orang Barat itu dulu 4, tetap 2. Artinya di situ 1 artinya kehidupan, 2 artinya kesuburan, 3 artinya kesucian, 4 artinya keharmonisan. Nah, jadi simbol orang Batak itu adalah cicak. Kenapa simbol orang Batak itu cicak? Padahal di Jakarta kok orang Batak ya, kenapa nggak harimau? Gitu. Nah, kalau harimau kan dia kecil kawan, besar kita dimakannya, kan gitu. Nah, kenapa cicak? Karena cicak kan dia bisa menempel di masjid, di gereja, di kuil, di vihara, di rumah orang miskin, orang kaya. Nah, artinya di situ kamu sebagai orang Batak mesti bisa menempel, mesti bisa berbaur di mana daerah, di mana suku. Makanya orang Batak itu macam lalang, di mana tumbuh lalang pasti ada orang Batak. Nah, cicak pun begitu. Cuman dia skimonya nggak ada cicak, itu karena dingin. Kalau nggak maunya orang Batak ke sana. Nah, itulah dia. Jadi simbol orang Batak itu adalah cicak. Kamu bisa menempel kemana saja. Kamu mau agama apapun silahkan. Tapi ingat budayamu, jangan kau lupakan. Itu aja. Kenapa dia mengarah ke payudara? Artinya payudara yang punya kan perempuan. Artinya kamu mesti ingat kampung halamanmu. Kamu mesti ingat membangun hutan. Contoh macam Namburu. Sejauh-jauhnya merantau di Jakarta, dia pasti rindu. Walaupun ada 3 hektar, 4 hektar tanahnya di luar, tapi dia rindu punya satu rantai di tanah Tambunan. Ada Namburu. Kenapa dia mesti bisa diakui? Nih loh, saya keturunan Tambunan nih. Walaupun satu rantai, dia bisa sanggup beli 1 miliar di luar. Demi satu rantai ini dia keluar 1 miliar, dia berani harga diri bahwa ini kampungku. Nah, apalagi kalau katanya diusir dari kampung, wow, dia pasti rindu. Dia pasti bela habis-habisan itu hanya Tambunan itu. Kalau ada yang lain tidak mengklaim bahwa itu bukan tanah orang tuanya, Atenambur, dia akan pasti habis-habisan. Walaupun hanya karena serantai. Dia sanggup beli di luar itu 3 hektar. Tapi karena yang serantai ini, itulah artinya kamu mesti pulang ke kampung halamanmu. Tidak berupa badanmu, tetapi berupa kerangkamu pun kau mesti pulang ke kampung halamanmu. Contoh, meninggal di Jakarta, dikubur Jakarta, sekitar 15 tahun lagi diangkat tulang belulangnya, dibawa, dipestakan lagi ke Tambunan sana. Ya Nambur ya, udah ada mungkin Amang udah itu yang dibawa ke sana, ke hutan? Bapak. Bahkan, ini orang tua. Ya kan, tidak bisa dia badannya, tulang belulangnya pun pasti pulang. Itu
paling kebanggaan sama orang Batak, dia mesti pulang ke kampung halamannya. Tidak dia masa hidup, masa meninggalnya itu dia mesti ke kampung halamannya. Dan Nambora pun dapat sana mesti digali. Ya. Nggak ikut sama Mambor. Repot anak-anak nanti. Di Setinjak ya? Iya, Di mana? Di bukan, Pulang?